Halo, balik lagi di Multi Only dimana kita bahas mainan suka-suka. Nah, kali ini kita akan review si Ultraman Suite Zero. Dimana ini adalah si Suite Ultraman yang berdasarkan dari si Ultraman Zero-nya nih. Nah, tadi sih gue baca-baca sekilas nih, kalau misalkan si Suite Ultraman Zero itu, jadi Suite versi 0, itu adalah pengembangan, bukan pengembangan, jadi dia Suite sebelum si versi dan Moroboshi atau si Ultraman Suite versi 7 ya. Jadi kalau misalkan di situ sih katanya itu, cuma kalau misalkan di Ultraman-nya dia itu kan anaknya si Ultra Seven ya. Jadi agak kebalik nih. Tapi gue nggak tahu itu bener atau enggak karena gue tadi cuman nge-Wikipedia ya. Nah, kalau misalkan kalian tahu atau pernah baca komiknya, tolong komen di bawah. Ini sejarahnya si Ultraman Suite Zero itu seperti apa? Nah, cuma ini nih kabar bagusnya adalah ini kan gue beli yang si actionnya ya, jadi nggak ada LED-nya. Ini itu lebih bagus nih, kayaknya ini pengembangan dari si Ultraman Suite versi 7 atau misalkan si Ultraman-nya di bagian artikulasinya, karena ini artikulasinya lebih bagus dibandingkan dengan si Figurize standar Ultraman sebelumnya. Nah, segimana bagusnya sih, langsung aja kita lihat videonya. Nah, ini dia box artnya dan ini adalah salah satu pose ikonik dari si Ultraman Zero, gaya santai seperti ini nih. Lihat matahari, ini keren. Kemudian di sini ada tulisan Ultraman-nya kayak gini, kemudian lambang si Suburaya-nya di sini. Dan ini hologram si Suburaya-nya. Kemudian ada tulisan Figurize Standard Plastic Model Kit. Kemudian di sini Ultraman Suite Zero Action. Jadi gue beli yang actionnya ya, biar mantep artikulasinya. Dan ini Bandai Spiritnya di sini warna biru seperti itu. Nah, kemudian di bagian sampingnya ini ada tampak depan dan tampak belakang si Ultraman Suite Zero-nya. Kemudian ini, nah ini dia nih. Ini kalau misalkan tanpa LED dan dengan LED ya. Nah, ini dia Zero Spear-nya. Kemudian ini si Ultraman Zero-nya. Nah, ini dia si Ultraman Zero. Mungkin ini sedikit ceritanya. Dan ini si Ultraman Zero dan si Ultra Seven-nya. Nah, kita dapat apa aja? Kita dapat satu kantong, 2, 3, 4. Oh, ini 4 yang terakhir. Instruksi assembling instructionnya, kemudian ini manual booknya. Ini manual booknya sama persis kayak di depan, dan ini sih kayak biasa. Kita pertama ada runner-runnernya seperti apa dan instruksi cara perakitannya, jangan sampai salah. Ini ada undergate ya, ini kepala tadi, kemudian ini bodinya nih, bikin bodinya. Nah, di bagian bawah itu ada yang gimana kita cara bikin kalau nggak tanpa LED dan dengan LED. Kemudian ini tangannya kiri kanan. Kemudian ini kaki kiri kanan. Kemudian kita lihat bagian belakang. Bagian belakangnya seperti ini. Torsonya. Kemudian oh ini si Zero Spear-nya. Dan kalau misalkan kita punya si Suite 7, kita bisa pakein nih senjatanya. Dan ini keren sih ya di bagian belakangnya nih. Ini mungkin cara pemasangan stikernya ya, karena kita juga dapat stiker. Ini dia runner A warna silver, warna khas dari si Ultraman. Kemudian kita juga runner B-nya warna merah seperti ini. Runner C-nya ini untuk inner frame warna hitam, kemudian runner D-nya untuk warna biru. Kemudian ini runner E1 untuk clear path warna biru, kemudian ada clear path warna kuning untuk E2. Kemudian ini adalah sistem base-nya nih. Nah, tidak lupa kita dapat stikernya, nggak terlalu banyak stikernya. Dan ini ada stikernya juga.
Proses perakitannya ini menurut gua ini sangat-sangat menyenangkan dan nggak butuh waktu lama untuk merakit ini. Nah, karena nih manual booknya itu gampang banget untuk diikutin dan nggak ada yang salah sama sekali. Ini gampang dipahami lagi. Kemudian kualitas plastiknya itu udah ciamik banget. Ini keren banget sih kualitas plastiknya. Dan terakhir adalah snafitnya nih. Jadi snafitnya itu enak banget. Ini effortless banget nih. Jadi kalian nggak butuh tenaga banyak untuk nyatuin part 1 dan part yang lainnya. Oh ya, jangan lupa kalau misalkan ada beberapa part yang under guys. Jadi kalian harus ngebersihin beberapa partnya itu. Next kita lihat detailingnya. Ini kepalanya seperti ini nih. Di bagian mata yang kuningnya itu dia stiker, tapi ini rapi sih stikernya, enak untuk dipasang. Kemudian yang warna hijaunya itu gua pakai marker, tapi sebenarnya stikernya juga disediain. Dan detailingnya nih ajib banget ya. Seperti biasa. Nah ini warna birunya itu bukan stiker, tapi partnya sendiri ya. Ini keren jadinya nih. Jadi separasi warnanya. Ini mantep nih, ini bagian belakangnya nih kayak gini, ini kayak tulangnya gitu ya. Ini ajib sih, bagian kepalanya itu desainnya keren, detailnya keren. Ini bagian dadanya juga mantep banget lagi ya, bagian dada depan itu detailingnya, cakep banget. Jadi separasi warnanya juga bagus banget. Nah ini bagian silver yang ini nih, yang kecil-kecil itu stiker semua. Tapi ajib sih. Wah warnanya. Nah itu dalamnya kopong kayak gini ya. Karena memang ini kita dapat dua opsi sih, mau pakai LED atau enggak nih. Jadi dalamnya kopongan kayak gitu. Tapi gue nggak masalah sih, nggak masalah sama sekali. Dan ini bagian belakangnya ajib. Detailnya itu loh. Tulang belakangnya juga kelihatan kayak gini, detailingnya nih ajib banget nih. Bagian punggungnya. Jadi ini hampir sama kayak si Ultra 7 ya. Jadi ceritanya kan si Ultra 7 itu pengembangan dari si Sweet Zero. Cuma ada aneh sih. Kalau Ultraman ini kan si Zero itu anaknya si Ultra 7 ya. Ini bagian ini gua marker ya. Jadi biar nggak ada miscolor. Bagian tangannya juga ini sama persis sama kayak si Sweet 7 atau si Ultra 7, cuma beda ini detailnya aja, cuma bentuknya sama persis. Ini juga sama persis bagian sini nih. Kalau si Ultra 7 itu ada bolongannya bagian belakangnya kayak gini. Nah ini beda detail ini ya, silvernya kayak gini lah, beda detail itunya doang. Cuman yang lainnya sama persis, kakinya itu paling sama persis tuh. Cuma kalau misalkan si Ultra 7 itu nggak ada birunya, ini ada nih, ini stiker semua nih, bagian hitamnya kayak gitu. Nah bagian bawahnya ini sama persis kayak si Sweet 7 versi 3. Nah ini dia nih, cuma beda dikit-dikit lah. Nah, jadi kalau misalkan secara desain sih gua nih dari semua Ultraman yang pernah gua rakit, gua paling suka ini secara desain. Proporsional badannya juga udah bagus banget. Secara bentuk udah bagus banget, secara detail juga udah bagus banget nih. Jadi kalau gua kalau punya duit 400 ribuan, gua pasti beli ini karena secara detail, desain, warnanya juga nih mantep banget. Aksesoris pertama yang kita dapat adalah stand base seperti ini. Nah ini buka dulu ya, nanti ketika sudah dibuka nanti ada timbul bolongan, colokan kayak gini, tinggal dimasukin ke bolongan itu. Nah celananya dibuka dulu bagian belakang. Nah ini kita dapat tangan mengepalnya nih untuk pegang senjata, cuman ininya gantian.
si silvernya gantian. Kemudian ini dia si Zero Spear-nya yang lumayan keren sih kalau misalkan menurut gua. Cuma aneh aja sih si Ultraman Zero pakai spear. Kita cek join ya, dia seret banget dan dia juga kokoh banget. Ini mantap sih. Kemudian kepalanya nih bisa dongak ke atasnya kayak gitu nih, ke bawahnya jauh seperti ini, kemudian ke samping-sampingnya. Kemudian kalau diputar biasanya sih lehernya ngikut sih, harusnya sih enggak sih. Oke, tangannya ini shoulder padnya bisa digerakin, cuman kebalik kayak gitu ya, nggak apa-apa lah. Nah ini rengkangan tangannya jauh. Ini yang diputer ini ya ininya nih, karena dia ball joint ya, beda dari yang lain. Ini dia ball joint, jadi dia itu udah bagus banget nih. Ini lebih dari 90 derajat, artikulasi lebih bagus. Ini bisa diputer seperti ini, pinggangnya ke depan seperti ini, ke belakangnya seperti ini, nggak terlalu jauh tapi oke lah. Sampingnya kayak gini jauh banget sampingnya. Kemudian rengkangan kakinya dia lebih lebih bisa merengkang ya, lebih bagus. Ke depannya seperti ini, ke belakangnya seperti ini. Jadi ini lebih bagus sih. Nah, bisa diputar sedikit. Kemudian nah ini udah double join, dan kakinya nih, ini kakinya nih paling bagus nih. Nah seperti itu. Wah, bisa diputar kayak gini lagi. Wah kan mantap nih artikulasinya. Jadi sebenarnya ini artikulasinya ini paling bagus dibandingkan dengan Ultraman yang lain ya kalau misalkan menurut gua. Jadi ini kayak upgradean dari semua Ultraman nih. Untuk bagian artikulasinya ada di si Zero ini, dan ini paling bagus artikulasinya dibandingkan dengan yang lainnya. Dengan artikulasi sebagus itu, bisa diposein kayak gimana aja sih. Langsung aja kita cek pose-posenya. Enjoy. Nah kita cek tingginya itu berapa. Ternyata tingginya itu sekitaran 16 sentian, 16,5 senti ya sampai tanduknya. Kalau misalkan sampai kepalanya cuma 16 senti sih. Dan ini dia perbandingan dengan si Ultraman yang menurut gua lebih keren, si Sweet Zero nya. Kemudian ini sama si Ultra Seven. Nah kan tangan, kakinya sama punggungnya itu sama persis, cuma bagian muka sama dadanya aja yang agak beda dikit, yang lainnya sama nih. Kemudian ini sama si Sweet A atau Ultraman S nya, yang beda jauh banget nih, mungkin beda organisasi kali ya. Kemudian ini dia nih, ini perbandingan semua Ultraman nya. Nah, jadi kalian dari keempat Ultraman ini paling suka yang mana? Kalau gue sih udah jelas, gue lebih suka si Sweet Zero nya. Ini mantep banget Sweet Zero itu. Nah kesimpulannya untuk si figure standar Ultraman Sweet Zero Action ini adalah salah satu kit yang wajib, dan gua akan merekomendasikan ini ke kalian kalau misalkan ini kitnya bagus banget dan worth it untuk dibeli. Apalagi harganya kan sekarang ya 400 ribuan, kalau misalkan mahal-mahalnya 500 ribu lah. Cuma ini
ajib banget, kualitas plastiknya itu bagus banget, snafitnya juga enak banget, simlen dan lumaknya juga nggak terlalu kelihatan, desainnya, detailnya, warnanya ini keren banget, dan apalagi artikulasinya ini udah paling top banget dibandingkan dengan Ultraman yang lainnya, sehingga nih gua puas banget untuk mainin kit ini. Mau pose kayak gimana pun dia hampir bisa melibasnya. Itu aja sih untuk review kita kali ini. Gimana? Kalian setuju atau enggak? Coba komen di bawah, kita diskusi di situ. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.